Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga meski dalam keadaan pandemi seperti sekarang, kita selalu diberikan kesehatan juga keselamatan. Amin. Baik, kali ini saya akan berbicara mengenai isu yang masih hangat diperbincangkan, yaitu mengenai waspada prostitusi online anak di bawah umur. Nah, kasus pekerja seks komersial di bawah umur saat ini sedang gencar-gencarnya. Hal ini diinformasikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, di mana di tengah pandemi COVID-19, bisnis panas atau lebih dikenal dengan prostitusi tetap berjalan. Dan hebatnya lagi, para pelaku prostitusi pada saat ini tengah gencar menggunakan kecanggihan teknologi seperti media sosial untuk menarik konsumennya. Nah, adapun data yang diperoleh secara keseluruhan, jumlah anak yang terlibat eksploitasi sebanyak 351 anak dan sebanyak 357 anak terlibat tindak pidana perdagangan orang atau TPPO sepanjang tahun 2019 hingga 2021. Nah, dan berdasarkan data yang diakses tanggal 23 Maret 2021, hampir rata-rata pelaku prostitusi online di bawah umur berada di seluruh Indonesia. Nah, menurut Komisioner KPAI Subkomisi Perlindungan Anak, Ibu Ai Mariati Solihah, menyatakan yang membuat anak-anak di bawah umur menekuni bisnis prostitusi online adalah keinginan mereka untuk mendapatkan uang secara mudah. Selain itu juga ada faktor ekonomi, di mana kita tahu banyak sekali masyarakat yang terkena dampak akibat dari pandemi ini, salah satunya dengan merosotnya perekonomian keluarga. Nah, akibatnya mereka seolah-olah buntu dan mengambil jalan yang salah hanya sekedar untuk menyambung hidup, tanpa memikirkan risiko yang akan dialami nantinya. Nah, selain itu berdasarkan ilmu psikologi, anak-anak di bawah umur cenderung masih mudah terpengaruh, apalagi dengan diiming-imingi sesuatu yang membuatnya tertarik. Nah, mereka juga cenderung ingin bergaya atau mengikuti tren yang tengah terjadi. Nah, hal demikian terjadi dianggap wajar karena akibat dari salah satu tugas perkembangan emosionalnya, di mana sang anak akan mengalami keinginan untuk sama dengan teman sebayanya atau sama dengan apa yang telah mereka lihat dan membuat mereka tertarik. Nah, untuk itulah mereka akan selalu melakukan segala cara untuk pemenuhan keinginannya tersebut, salah satunya dengan mendapatkan uang secara prostitusi online seperti ini. Nah, hal ini penting untuk diberhentikan secara tuntas agar tidak semakin merajalela. Nah, karena perlu diketahui banyak resiko buruk bersifat sosial yang akan didapat atas terjadinya kasus seperti ini gitu. Maka diperlukan upaya atau solusi yang tepat dan juga tegas dalam penanganannya. Nah, mengenai hal tersebut bukanlah menjadi kewajiban atau tugas pemerintah saja, tapi juga semua lapisan masyarakat. Nah, akan tetapi di sini sebelum kita bahas mengenai solusi, kenapa sih prostitusi online anak di bawah umur sangat berisiko? Nah, kita tahu bahwasannya alat reproduksi anak di bawah umur belum cukup matang, maka besar kemungkinan untuk rentan terjadi resiko buruk seperti luka atau penyakit lain. Lalu, perkembangan psikis atau mental sang anak pun akan terganggu, entah itu untuk saat ini atau suatu saat nanti. Lalu juga jika terjadi kehamilan akan sangat berisiko baik bagi calon ibu maupun sang janin gitu. Bahkan dapat mengakibatkan tingginya angka aborsi. Dengan hal tersebut pada akhirnya dapat menimbulkan generasi yang tidak berkualitas, dan hal tersebut bisa saja menghambat kemajuan bangsa dan negara. Karena ya sang anak sedari kecil tidak mendapat arahan atau didikan yang baik gitu. Bagaimana jika sudah besar nanti kan? Nah, kepada siapa ia akan berguru untuk mengarahkan hidupnya pada jalan yang baik? Nah, dengan demikian diperlukan pencegahan terhadap perbuatan tersebut agar tidak semakin merajalela. Nah, di sini Ibu Ai Mariati sebagai Komisariat KPAI meminta kepada seluruh pihak, terutama pelaku bisnis hotel maupun apartemen, agar tidak menerima tamu yang akan melakukan perbuatan asusila. Nah, di sini Ibu Ai juga meminta kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk menindak dengan tegas hotel ataupun tempat-tempat yang masih mau menerima perbuatan asusila di tempatnya gitu.
Nah, di sini KPAI seperti yang telah dituturkan Bu Ai juga telah meminta kepada pemerintah untuk menghukum berat pelaku prostitusi gitu. Dengan adanya hukuman tersebut, KPAI berharap anak di bawah umur tidak akan mau lagi menjadi pekerja seks komersial. Nah, selanjutnya perlu adanya penekanan kepada lapisan masyarakat terkhusus orang tua dalam pengasuhan maupun pendidikan anaknya. Edukasi mengenai seks bagi anak di bawah umur sebenarnya di zaman sekarang sudah bukan hal yang dianggap tabu lagi gitu. Karena saat ini hal ini malah menjadi penting, salah satunya untuk mencegah terjadinya kasus seperti ini. Nah, sehingga bisa dimulai dengan tidak perlu ragu lagi untuk memberikan pendidikan tentang masalah kewanitaan kepada sang anak sejak ia berusia 8 tahun gitu. Dan tujuannya agar anak tidak memperoleh informasi yang salah dari pihak lain gitu. Di sini orang tua mulai boleh mengajarkan tentang masalah haid, cara menjaga kesehatan alat reproduksi gitu, lalu pernikahan atau hal lainnya gitu. Bersikaplah terbuka kepada anak, namun tetap juga tidak melebihi batas usianya. Lalu bagaimana jika maaf dalam tanda kutip sang anak tidak memiliki orang tua? Nah, disinilah peran masyarakat, yaitu dengan kita sebagai pihak orang terdekat maupun orang sekitar lingkungannya secara sukarela membimbing atau mengarahkan anak-anak untuk memiliki moral yang baik. Nah, untuk bisa menentukan mana yang benar dan mana yang salah dalam bertindak gitu. Nah, lalu bisa menentukan baik buruknya untuk dirinya ataupun untuk orang lain gitu. Jadi, sang anak bisa memilah dan memfilter terlebih dahulu apa yang akan dilakukannya, apakah baik untuk dirinya atau tidak gitu kan. Adapun dengan membuat suatu komunitas di mana di dalamnya terdapat kegiatan menyenangkan yang mendukung proses perkembangan anak sesuai usianya gitu, sehingga sang anak tidak terpikir atau terpengaruh oleh hal-hal yang tidak baik yang mempengaruhi hidupnya seperti prostitusi ini gitu, dan sang anak pun tetap merasa sama dengan teman lainnya yang memiliki orang tua secara utuh, di mana mendapat kasih sayang sama, juga arahan dari orang sekitarnya yang sama juga gitu. Dan perlu dipahami juga untuk jangan khawatir akan apa sih pipe atau timbal balik untuk diri kitanya gitu, karena pada dasarnya itu bisa menjadi ladang amal tersendiri bagi kita. Seperti ada satu hadis yang menyatakan bahwa barang siapa yang diuji dengan sesuatu dari anak-anak perempuannya, lalu dia berbuat baik kepada mereka, kelak mereka akan menjadi penghalang dari api neraka. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, selain itu juga ada salah satu hadis lagi yang menyatakan bahwasanya barang siapa yang mengayomi dua anak perempuan hingga dewasa, maka ia akan datang pada hari kiamat bersamaku. Lalu kemudian Anas bin Malik berkata, Nabi menggabungkan jari jemari beliau. Hadis riwayat Muslim. Hadis di atas menjelaskan bahwa orang tua wajib mengayomi anak perempuannya. Mengayomi di sini dapat diartikan memberikan pendidikan yang layak gitu, baik itu pendidikan agama maupun pendidikan secara umum. Sebab ya perempuan adalah tiangnya negara. Apabila perempuan tersebut bagus pendidikannya dalam ilmu agama maupun ilmu secara umum, maka ia juga bisa membentuk generasi rabani yang cerdas. Nah, jadi intinya saling tolong menolong dengan sesama manusia, apalagi ini dengan anak-anak yang masih sangat memerlukan bimbingan juga arahan dari orang-orang terdekatnya, itu bukanlah hal yang merugikan, malah merupakan tindakan yang mulia. Karena ya bagaimanapun mensejahterakan masyarakat itu menjadi tanggung jawab bersama gitu. Betapa miris jika anak di bawah umur yang seharusnya merasakan kasih sayang, rasa aman, dan dilindungi, tapi di sini harus merasakan tindak asusila dari orang dewasa yang tidak memiliki rasa kemanusiaan kepada dirinya gitu. Maka mari kita mulai merubah cara pandang kita dengan membantu untuk mencegah prostitusi online anak di bawah umur ini untuk tidak semakin merajalela. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Semoga dapat bermanfaat dan dapat menyadarkan kita semua akan pentingnya hal ini gitu ya. Mohon maaf bila ada tutur kata yang masih kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.